Hadirin kita sambut orasi politik dari pasangan kita, Muhyina Saipul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar bersama Ibu. Yang terhormat Bapak Kapolda Sulselbar atau yang mewakili beliau. Yang terhormat Bapak Kapolul Tabes Makassar atau yang mewakili beliau. Yang terhormat seluruh tokoh masyarakat dan para tokoh pemuda. Yang terhormat orang tua kami tercinta. Yang tercinta suami saya. Yang juga ikut hadir bersama kita di tempat ini. Yang terhormat para undangan dan hadirin deklarasi dan seluruh tim Korwil, Korcam, Korlu, RW-RT, serta relawan pendukung Haja Siti Muhyina Muin dan Bapak Insinyur Haji Syaiful Saleh MSI. Insya Allah Wali Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantar kita menuju peradaban hidup manusia, kodrati, fita, dan Qur'ani. Salam sejahtera untuk kita semua, bahwa pada hari ini kita tengah memperingati tahun ke-134 tahun kehadiran satu sosok perempuan Indonesia, Raden Ajeng Kartini. Yang oleh bangsa ini telah menjadikan sebagai pahlawan emansipasi perempuan Indonesia. Sebuah penegasan tentu saja mengandalkan sejumlah pernyataan, suasana kebatinan, yakni pernyataan tentang kesadaran identitas perempuan Indonesia. Suatu pernyataan terkait hakikat perempuan yang secara kodrat terikat karena grand design atau rancangan besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar keterikatan ini, sejumlah konsekuensi logis pun ikut menyertai, antara lain perjalanan sejarah perempuan yang selalu dibayangi oleh sejarah laki-laki dengan domain syarat kekuasaan patriarki. Sejarah yang demikian membawa perempuan pun terbatasi oleh gerak laki-laki, sehingga ruang sosialnya menjadi amat sempit. Selanjutnya, menghadirkan pula stereotip yang keliru dari pihak laki-laki terhadap perempuan. Dan kemudian memunculkan suatu mozaik kebudayaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Singkat kata, sejumlah kekeliruan berlangsung akibat mozaik kebudayaan dari beberapa peradaban dan agama kuno telah menempatkan perempuan tersubordinasi secara berlebihan oleh kaum laki-laki. Di sini potensi perempuan diragukan dalam banyak segi kehidupan sosial. Pernyataan seputar eksistensinya dalam ranah sosial kultural perempuan, bahwa dalam kebudayaan awal umat manusia, perempuan punya andil membentuk tatanan sosial kultural. Betapa tidak, bahwa ajaran agama besar seperti Islam menegaskan bahwa dasar ruang sosiokultural umat manusia bermula dari poros penciptaan yang dikenal sebagai rahim perempuan. Karena itu, perempuan dalam konsep ini disebut sebagai madrasah. Inilah salah satu konsep penting sebelum umat manusia mengenal dunia. Pernyataan tentang relasi eksistensial terkait dengan posisi dan peran penting perempuan untuk ikut menjaga keseimbangan atau harmoni sosial dan alam semesta. Bahwa perempuan dalam konteks ini
diartikan sebagai makhluk yang diunggulkan, karenanya perlu disucikan. Dasar tradisi ini telah dikenal dalam peradaban, di mana khususnya dalam kosmologi timur, manakala kaum ini salah dalam bersikap serta perilaku sosial kultur tidak saja akan mengancam keseimbangan sosial, tapi juga mengancam harmoni eksistensi alam. Oleh karena itu, setidaknya ketiga penguatan di atas melukiskan urgensi kehadiran perempuan dalam kerangka tertib sosial. Di dalamnya ada peran serta, tanggung jawab, dan kontribusi dari kaum perempuan. Ketiga hal ini akan kami uraikan sebagai berikut. Mengapa harus memasuki panggung politik? Perempuan bukan lawan laki-laki. Setidaknya ini menjadi tema penting memasuki abad 21. Betapa tidak, pada abad 20 dunia publik banyak ditandai dengan ketidakseimbangan perlakuan terhadap gen perempuan. Hal ini disebabkan adanya pemerosotan posisi perempuan di masa-masa sebelum abad 20. Lantas di penghujung abad 20 hingga memasuki abad 21, menggeliat isu pemberdayaan perempuan yang justru tampak kelihatan melawan domain laki-laki di berbagai jenjang eksistensi sosial. Hal ini terjadi setidaknya didorong oleh tesis perlawanan yang merupakan bias dari konsep dialektika historis materialisme yang pernah digagas oleh Karl Marx pada zaman kapitalisme dan merkantilis. Dalam pandangan kami, hal ini pun terasa keliru. Bahkan kemunduran dari cara berpikir bahwa sesungguhnya perempuan tidak berada dalam posisi pertentangan di hadapan laki-laki, melainkan bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki berdasarkan asumsi bahwa jika perbedaan dikelola secara negatif, niscaya akan menghasilkan pertentangan. Nah, kita berharap bahwa perbedaan itu dikelola secara positif agar menghasilkan energi kekuatan. Jadi, sesungguhnya konflik keduanya bukan pertentangan, melainkan hanya perbedaan. Untuk itu, dalam kerangka pemikiran ini, peran serta perempuan hendaknya didasarkan pada asumsi bahwa setiap makhluk Tuhan memiliki hak secara benar untuk ikut melakukan perbaikan-perbaikan karena tuntutan nilai-nilai moral universalisme. Selanjutnya, agar ini menjadi pas maknanya atau proporsinya, maka keterlibatan perempuan paling tidak diuraikan dalam langkah konkret sebagai berikut. Di mana peran serta yang diartikan bahwa secara substansial perempuan memiliki suatu karakter yang pas di saat zaman ini banyak ditandai kekerasan. Sehingga secara situasional perempuan dapat berperan aktif membina kehidupan publik hingga pembinaan generasi, rukun warga, rukun tetangga, dan rumah tangga secara optimal. Nah, di sini tanggung jawab yang diartikan bahwa saatnya perempuan menunjukkan tanggung jawabnya sebagaimana layaknya dalam konsep madrasah, yakni untuk perbaikan kualitas generasi masa sekarang dan masa-masa di akan datang. Nah, kontribusi yang diartikan di sini adalah wujud nyata, material maupun moral perempuan ikut mendorong penggiatan interaksi sosial dalam berbagai segmen kehidupan. Baik itu kehidupan bermasyarakat, dan diakui bahwa dalam banyak teks perempuan dari segi kekuatan dan karakter berada satu tingkat berbeda dibanding laki-laki. Akan tetapi ditegaskan bahwa perbaikan kehidupan ini tak bisa diselesaikan hanya diwarnai perhadapan kekuatan satu sama lain dalam satu konfigurasi karakter laki-laki. Di mana konfigurasi karakter laki-laki saja, sebab kenyataannya sosial menunjukkan bahwa di sana sini input
proses sosial dan manajemen pembangunan dipadati dari kedua karakter, yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, amat keliru jika kehidupan publik hanya dikelola dengan kodrat dan naluri kebapakan saja. Mestinya ada keseimbangan dasar karakter proses sosial agar dikelola dengan kodrat dan naluri keduanya. Para hadirin yang kami muliakan, mengapa kami memilih berpasangan dengan Bapak Insinyur Haji Muhammad Saiful Saleh MSI, di mana proses menyejarah berlangsung di sepanjang jalur waktu. Waktu untuk mengenali masyarakat ini sudah kami lalui, di mana masing-masing dengan latar belakang yang berbeda pula, bahwa masyarakat Makassar ini tumbuh dan berkembang juga disyarati dengan berbagai perbedaan, sehingga menghadirkan juga dinamika dan perbedaan cara pandang masyarakatnya. Dengan tensi dinamika yang demikian tinggi, kami berdua hadir menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam konteks ini. Sebagaimana proses sejarah yang berlangsung dalam tahapan tertentu, demikian pula generasi yang ikut menyangga perkembangan itu. Kami berada pada suatu jenjang generasi zaman ini. Semoga jalinan generasi dan runtunan sejarah menghasilkan kesempatan yang tepat untuk generasi kami. Kami dalam komitmen ini bukan saja terdorong karena semangat untuk mengukir sejarah belaka, tetapi bahwa bayangan sejarah itu menuntut kami untuk mengukir, ibarat akan mengubah lempung menjadi sebentuk piala atau mengubah belantara dinamika menjadi taman sari. Saya Haja Siti Muina Muin, SPMM, berlatar belakang akademisi dan politisi, sedangkan Bapak Insinyur Haji Muhammad Saiful Saleh MSI berlatar belakang siklus dinamika kelompok keagamaan muslim yang toleran dan modern, serta praktisi pemerintahan yang tak lagi bisa diragukan. Kiranya sketsa sosiologis masyarakat Makassar yang secara antropologi politik dibesarkan dengan balutan kearifan lokal, dengan kearifan keagamaan telah melahirkan banyak politisi besar dengan sejumlah karya yang monumental. Begitu pula kedewasaan masyarakatnya dalam struktur dan kultur menjadi alasan utama bagi kami untuk melanjutkan amanah kepemimpinan ke depan. Insya Allah harapan maksimal bahwa kami akan menghadirkan banyak keseimbangan dalam kehidupan masyarakat ini dengan keharmonisan, keseimbangan dan keselarasan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, di mana dalam pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, sesungguhnya pembangunan atau developmentalisme telah menjadi sugesti paling kuat begitu kita bicara peran serta unsur manusia di dalamnya. Nah, faktor penting yang kami jadikan harapan besar dalam hal pembangunan ini adalah keseimbangan spiritual dan material. Tentu saja penjabatannya menuntut berbagai langkah konkret, namun dalam kesempatan ini belum saatnya kami sampaikan bahwa pembangunan spiritual harus melibatkan masyarakat manusia secara akademik, berkarakter progresif yang mengacu pada paradigma yang tidak saja objektif tapi juga perspektif dengan pengamatan terhadap keprihatinan global masa depan yang mengancam kekokohan suasana kebatinan masyarakat. Bahkan menjadi ancaman serius terhadap generasi kita di masa yang akan datang. Nah, tentu saja semua ini berpijak pada pembangunan kebudayaan dan pengendalian unsur material dari peradaban tersebut. Para hadirin yang kami muliakan, selanjutnya pemerintahan tidak saja hanya berpijak pada konsep bersih dan berwibawa, melainkan pada pemerintahan yang dapat diteladani dalam arti yang luas. Tidak saja memberi contoh dalam arti material, tapi juga keteladanan dalam arti spiritual. Sehingga
diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif dari masyarakatnya. Nah, dalam kesempatan ini juga tentu sel kemasyarakatan menjadi tak kalah pentingnya untuk diketengahkan. Bahwa gejala hari ini mengandaikan adanya ketidakseimbangan, disharmonis sosial yang bisa makin meluas. Kearifan agama dan tradisi masyarakat ini telah banyak menghadirkan noktah dan pelajaran sejarah yang mestinya diangkat kembali. Tentu saja tidak dimaksudkan mengulangi kekolotan, tapi bahwa harmoni hidup berdampingan, menghargai, kerjasama, membangun mental dan ideologi berbangsa, sikap nasionalisme, rasa kedekatan dengan bumi, lingkungan alam, sesungguhnya semua nilai-nilai di atas berakar dalam hati nurani masyarakat kita. Oleh karena itu, dengan pelajaran itu kita dapat berharap adanya saluran efektif keteladanan pemerintah yang bisa menular menjadi keteladanan para orang-orang berpengaruh di arena masyarakat. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan, saya tambahkan sedikit. Saya pikir Bapak dan Ibu-Ibu telah mendengarkan orasi yang disampaikan oleh Haja Siti Muhina Muin, SPMM, dan tentu kita tidak ragu dengan kearifan dan wisdom yang dimiliki, insya Allah Makassar ini akan dibangun dengan baik bersama dengan saya insya Allah. Yang kedua, keteladanan dalam kepemimpinan yang beliau sampaikan ini bukanlah lip service, tetapi insya Allah akan secara nyata kami tampakkan di hadapan masyarakat Makassar, sehingga benar-benar Makassar ini bisa bermartabat seperti apa yang kita harapkan, baik itu dari masyarakatnya maupun dari pemerintahnya dan semua unsur yang ada di Makassar ini. Yang ketiga, dengan integritas saya percaya dan saya kenal Haja Siti Muhina Muin, SPMM, dalam kehadirannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang bermitra dengan saya sebagai Kepala Dinas. Saya paham sosok beliau dan saya mengerti apa yang akan diusung ke depan bersama dengan saya insya Allah. Sekali lagi, integritas yang berarti kesetiaan pada kebenaran, sehingga semua bisa melakukan koreksi dalam perjalanan tugas kami ke depan insya Allah. Dan saya percaya dengan integritas ini yang kami kedepankan, masyarakat Makassar akan semakin berwibawa. Yang terakhir, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan beban kepada kami berdua yang tidak mampu kami pikul. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya yang tidak mampu dia pikul. Saya percaya bahwa kepemimpinan ini ke depan, apa yang kita harapkan, membuat Makassar ini bergerak dan selalu bergerak dalam 1 kali 24 jam perputaran jarum jam, tidak pernah ada diam. Dan ini yang saya maknai sebagai pastabikul khairat. Kita berlomba berbuat baik di Makassar ini, untuk Makassar yang kita cintai, untuk Makassar yang damai, untuk Makassar yang kita tempati bersama bapak-bapak dan saudara. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Atas kearifan kita semua, insya Allah kepemimpinan kami berdua ini dengan memahami tugas dan fungsi masing-masing,
insya Allah akan membawa Makassar bergerak dan bermartabat insya Allah. Terima kasih. Hadanallahu ayyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, semoga pikiran-pikiran dasar ini memberikan berkah dan manfaat seluas-luasnya. Jika terdapat kekurangan dan khilafan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan melalui momen dan podium ini, kami dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta memohon doa restu dan dukungannya dalam memenangkan Pilwali dan Wawali Kota Makassar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin Muhyina Saipul, Makassar, Bergerak. Makassar, Makassar. Luar biasa.